haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam program kita Kamu Hebat. Dan this is Monday. Hari ini adalah hari Senin, hari jumpa kita, hari sukacita kita. Sudah berapa lama kita setiap Senin selalu bersama-sama dalam program kita PHM. Please help me, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kadangkala di ibadah gereja ya kan, kita kurang ada waktu untuk dapat berbincang-bincang, bertanya, sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan saudara yang mungkin tidak terjawab. Saudara bisa ketik di kolom komen #PHM, lalu pertanyaan saudara dan pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap baik oleh tim, maka kemudian akan dipilih untuk dijawab. Nah, hari ini adalah yang akan kita bahas pertanyaan tentang seputar antikris. Apa itu antikris? Siapa itu antikris? Apakah zaman antikris sudah ada? Nah, ini menarik. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat dari zaman Yohanes menulis ini sudah dikatakan bahwa antikris sudah ada, tetapi di akhir zaman akan lebih menyatakan perannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan Alkitab jelas katakan antikris itu berasal dari kita. Jadi kita jawab dulu, apa itu antikris, ya kan? Antikris adalah kekuatan yang akan mengadu domba, yang akan menghancurkan dan akan coba melemahkan iman percaya kita. Itu jelas, karena roh itu roh antikris. Lalu pertanyaan kedua, apakah antikris itu satu orang atau satu kekuatan? Kalau dalam penafsiran saya, kalau dalam pemahaman saya, maka antikris bukan satu orang, tapi antikris adalah satu kekuatan yang akan bergerak untuk menghancurkan iman Kristen kita. Lalu yang ketiga, apakah antikris ada di sekitar kita? Yes, ada di sekitar kita. Karena dia mengaku Yesus tetapi bukan sebagai Tuhan, mengaku Yesus bukan sebagai anak Allah yang menjadi sama dengan manusia, atau Allah sendiri yang firman menjadi sama dengan manusia. Karena di sini dikatakan demikian kita mengenal Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, roh yang hanya berkata Yesus hanya manusia, Yesus hanya nabi, itu adalah antikris, saudara, iya kan, yang akan menggoyahkan iman percaya, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian murtad dan mengikuti roh-roh antikris tersebut, karena mereka akan berpikir, oh Yesus kan hanya nabi, kenapa harus diangkat sebagai Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan, karena dia memang adalah Tuhan. Dia Tuhan yang firman-Nya menjadi sama dengan manusia, sehingga ada banyak pengajaran hari-hari yang berkata bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini semakin membingungkan lagi, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, amin, dia Allah yang Esa, tetapi menjalankan peran yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di satu sisi dia adalah Allah yang mencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada dalam ciptaannya. Tetapi yang kedua, manusia yang kemudian sebagai ciptaan jatuh dalam dosa dipulihkan lewat apa? Lewat firman yang menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Yesus adalah Bapa? Betul, Yesus adalah Bapa. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Betul, Yesus adalah Roh Kudus. Tetapi apakah perannya sama? Tidak. Kenapa? Karena dia, Yesus adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia, yang firman menjadi sama dengan manusia, lalu menyelamatkan manusia. Untuk itu Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Dan untuk itu jelas Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Jadi dia Allah yang Esa, Allah yang satu, tetapi perannya sebagai Bapa. Lalu kemudian firman menjadi sama dengan manusia, itulah Kristus. Dan Kristus itu naik ke sorga untuk kembali dalam keberadaannya sebagai Bapa, iya kan? Kayak Yesus itu naik ke sorga untuk kembali dalam perannya sebagai Allah yang hidup. Lalu kemudian jelas dikatakan
mengatakan bahwa aku akan datang kembali. Tetapi bukan datang kembali dia lagi, tetapi dia mengutus ruhnya dalam kita. Jadi jelas dia satu Allah, dia Esa, tetapi dia Allah yang mencipta. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia, itulah Kristus. Dan waktu Kristus kembali ke surga, maka rohnya ada di dalam kita. Jadi jelas, saudara yang kasih dalam Tuhan, barang siapa yang menentang pengenalan itu, sehingga hanya berkata, wah Yesus hanya nabi, wah Yesus manusia, wah Yesus kenapa disembah sebagai Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah barisan-barisan antikris. Tetapi kemudian ada lagi yang berkata, oh Yesus dan Bapa satu, oh Yesus ada Bapa yang lebih rendah. Ada kemudian banyak pengajaran-pengajaran. Karena antikris ini, ada antikris yang akan menggerogoti dari dalam, dan ada antikris yang menggerogoti dari luar. Intinya sama, kekuatan antikris yang dikendarai oleh setan, yang dikepalai oleh setan, yang dikendalikan oleh setan. Dan kemudian roh antikris ini, tujuan yang pertama, memecah tubuh Kristus. Yang kedua, melemahkan iman orang-orang percaya. Dan yang ketiga, menuntun orang-orang percaya pada murtad besar di akhir zaman. Tapi untuk itu Alkitab dengan tegas berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena itu jelas Alkitab bilang, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bagaimana kita bebas dari antikris? Yang pertama, hidup dalam Kristus. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, bergaul dengan firman Tuhan. Yang keempat, mari bersatu sesama tubuh Kristus. Dan yang kelima, mari hidup di dalam kegerakan roh yang sungguh-sungguh. Dan yang keenam, mari menginjil, mari bersaksi tentang Kristus. Dan mari dengan semangat membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia menjadi anak-anak Allah. Waspada dengan antikris, waspada dengan roh murtad, waspada dengan roh adu domba sesama tubuh Kristus, dan waspada dengan kegerakan antikris bagi yang menggerogoti dari dalam dengan pengajaran-pengajaran palsu, maupun yang menggerogoti dari luar dengan menggerakkan banyak orang dalam kegoncangan untuk menuju pada murtad. Tetapi sekali lagi jelas Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan untuk itu Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Saya Gilbert Lumoindong, dan dengan kasih Kristus mengingatkan buat setiap saudara sekalian, akhir zaman adalah masa yang serius. Pertahankan iman saudara, hidup dalam kebenaran. Betul, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Life doesn't need to be perfect. Hidup gak harus sempurna, tapi kuatkan iman. Hidup dalam sukacita, bersekutu sesama anak-anak Tuhan, hidup dalam pengajaran yang benar, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Maka Roh Kudus akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaannya. Tolak antikris, tolak roh murtad, tolak roh adu domba, hidup dalam kebenaran, kasih, anugerah dan kuasa Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut. Kamu hebat. Haleluya.